Han Tae-sul dan Kang So-hee bersama-sama menuju gedung tempat diadakannya pesta penyambutan direktur baru Quantum and Time. Tae-sul memberi alat pendengaran untuk menghubungkannya dengan So-hee. So-hee diperintahkannya untuk menemukan Tae-san di sana. So-hee pun masuk ke gedung dengan dandanan cantik dan anggun. Sung-bok lalu bertanya siapakah So-hee karena Sung-bok merasa pernah melihatnya. So-hee pun memohon diri untuk pergi karena dia melihat Tae-san di sana. Saat So-hee mengikuti Tae-san, Sung-bok memerintahkan penjaga untuk mencari So-hee. Lalu Sung-bok naik panggung dan memberi sambutan ucapan terima kasih karena telah dipercaya sebagai direktur di Quantum and Time. Tae-sul melihatnya dari kejauhan. Saat Tae-sul melihat pesta dari atas gedung, dia merasa ada yang sedang berpatroli. Akhirnya Tae-sul masuk ke ruang kerja Pak Tua. Di saat itu, So-hee ditarik oleh Tae-san dan menyuruh So-hee untuk pergi dari sana. Akhirnya, So-hee berlari keluar gedung. Namun, dia malah tertembak di kakinya oleh biro kontrol. Para biro kontrol mengepung So-hee. Akhirnya, dia menggunakan IMP lalu mencoba berlari. Namun, karena kakinya terluka, dia tidak bisa berlari jauh dan biro kontrol mengepungnya lagi. Namun, tiba-tiba seseorang datang dengan mobil lalu menolong So-hee. Di saat di mobil, orang itu bertanya, apakah kamu masih ingat aku? Lalu So-hee pun pingsan. Di saat itu juga, Tae-sul yang berada di ruang kerja Pak Tua yang juga ayah So-jin melihat kontrak kerja yang diambil alih oleh perusahaan Sigma. Pak Tua yang masuk ruangan akhirnya mengetahui kalau Han Tae-sul masih hidup. Tae-sul pun marah pada Pak Tua karena telah menandatangani kontrak yang tidak diketahui Tae-sul. Tae-sul pun mencoba mencekik Pak Tua, namun So-jin tiba-tiba menyuntiknya dengan obat bius di lehernya. Singkat cerita, Tae-sul terbangun dari pingsannya dan berada di rumah sakit. Saat terbangun, Tae-sul bercerita pada Sung-bok dan So-jin mengenai kejadian yang dialaminya pada tanggal 19 September. Namun So-jin dan Sung-bok mengatakan kalau hari ini adalah tanggal 19 September. Tae-sul yang tidak percaya pun mengecek tiap tanggalan yang ada di TV, di HP, dan di fingerprint. Namun, semua alat itu menunjukkan tanggal 19 September. Tae-sul pun hendak kabur dari rumah sakit, dan saat di luar dia melihat catatan seorang perawat. Ternyata di situ juga tertulis tanggal 19 September. Lalu Tae-sul tertangkap oleh para penjaga dan So-jin menyuntikkan obat penenang lagi. Tae-sul pun didiagnosa mengalami halusinasi dan sudah parah penyakitnya. Sung-bok menyuruh Tae-sul untuk istirahat di rumah lalu membuatkannya jus pisang. Di saat Sung-bok sudah pulang, dia seperti diikuti oleh Tae-san lagi. Lalu dia ingat So-hee yang masih merasa semua yang dialaminya adalah nyata. Beralih pada So-jin yang berkunjung ke rumah ibunya. Ibunya ingin So-jin sering-sering datang ke rumah. Lalu So-jin ngobrol dengan ayahnya di ruang kerja. Ayahnya menanyakan keadaan Tae-sul dan menyuruh So-jin cepat menemukan kunci yang dibawa Tae-sul. Karena ibunya harus minum obat itu, kalau tidak ibunya akan mati. Di sini nih saya bertanya-tanya, obat apakah itu? Lalu Shin diarahkan pada So-jin yang memberi obat pada Tae-sul dan mengatakan kalau halusinasi Tae-sul sudah parah, namun dia masih mentoleransinya dan menjelaskan panjang lebar mengenai sakit Tae-sul. Tae-sul tiba-tiba tidak bisa bergerak dan kesakitan. Tae-sul bertanya, obat apa yang kamu berikan? Tapi So-jin balik bertanya, di mana kamu menyimpan kunci? Tae-sul terjatuh dan berhalusinasi seolah-olah semua orang menembakinya. Sampai So-hee masuk di halusinasinya. Lalu Shin diarahkan ke kejadian di rumah sakit saat Tae-sul merasa dibohongi mengenai tanggal hari itu yang berbeda dengan sebenarnya. Ternyata tanggalan di rumah sakit itu sudah diubah oleh para pesuruh So-jin. Lalu kembali pada Tae-sul yang terbangun karena So-hee datang di halusinasinya. Lalu tiba-tiba ada gelas jatuh bersama IMP milik Tae-sul. Tae-sul lalu mengambilnya dan mengatakan pada So-jin kalau ini bukan gelas miliknya. So-jin pun masih bertanya mengenai kunci. Lalu Tae-sul mengatakan, katamu itu bukan nyata. Lalu So-jin memanggil penjaga dan Tae-sul mematikan lampu. Lalu Tae-sul berlari keluar rumah dan para penjaga pun mencarinya. Saat di luar, Sung-bok datang dan bertanya pada So-jin kenapa So-jin melakukan ini. Namun So-jin mengatakan tetap diam dan ikuti saja perintahnya agar Sung-bok bisa menjadi direktur.
Lalu kembali ke Taisul yang bersembunyi dari kejaran penjaga dan mencoba membuat telepon itu menyala, yaitu dari telepon bekas yang ditemukannya. Lalu telepon itu pun tersambung ke HP Sohe. Scene beralih pada polisi Jung yang kini bergabung di Biro Kontrol. Dia kecewa karena tidak bisa menembak Sohe. Kepala Biro Kontrol mengatakan kalau proyek ini memang sudah diprediksi akan gagal. Namun di akhir pasti akan berhasil, maka Jung harus bersiap. Nah, kembali pada Taisul yang meminta bantuan pada Sohe, namun Sohe mengatakan kalau dirinya sedang sibuk. Sohe bertanya di mana lokasi Taisul dan menyuruh Taisul untuk merunduk. Tiba-tiba para penjaga suruhan Sojin mendekati Taisul dan akan menyerangnya. Namun Taisul akhirnya merunduk dan para penjaga itu pun tertembak oleh seseorang yang tidak diperlihatkan. Dan Taisul berlari ke sebuah jembatan. Saat di sana, Sohe dengan pistol menghampirinya. Lalu Taisul bertanya, katanya Sohe sibuk. Sohe pun menjawab, bagaimana lagi, katamu hanya aku yang bisa kamu percaya. Lalu mereka pun tersenyum dan berpandangan. Dan ternyata kejadian itu berada di sebuah televisi yang disaksikan oleh seseorang yang belum diperlihatkan wajahnya. Dan di samping orang itu ada Han Tae-san yang tangannya diikat dan mulutnya dibungkam. Orang itu mengatakan, adegan ini yang paling kusukai, romantis sekali. Bukankah begitu Han Tae-san? Dan drama pun bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.